Saya cuma merasa aneh. Saya agak risih kalau kamu terlalu agresif ke saya. Dan terkadang saya juga nggak sadar mengeluarkan kata-kata yang mungkin membuat kamu jadi sakit hati. Padahal kamu sangat baik menyambut saya. Maaf, bukannya saya nggak bisa bersifat hangat ke kamu. Seperti yang kamu lakukan ke saya. Tapi... Eh, Pak, saya minta maaf ya. Saya bawa mobilnya agak cepat, Pak. Gak masalah, Ren. Itu Nino emang sering ya datang tiba-tiba buat temuin Rena? Iya, memang beberapa kali Pak Nino tuh sempat seperti itu, Pak. Dan sampai sekarang pun Pak Nino bukan orang yang diterima sama Rena, Pak. Kenapa sih dia sering kayak gitu? Kalau saya ceritakan akan lumayan panjang, Pak. Dan saya juga khawatir itu akan mempengaruhi kesehatan Bapak. Ya, mungkin Bapak juga tahu tadi, seperti yang Borsa bilang, Pak, ke saya, bahwa jangan terlalu memberikan tekanan yang berat untuk pikiran Bapak. Gak masalah kan tadi saya ngelakuin itu, Ren. Saya cuman pingin Rena ngerasa nyaman dulu, makanya saya suruh Nino jauh-jauh dari sana. Ya, saya rasa tindakan Bapak tadi sudah tepat sih, Pak. Ini mengenai cerita Nino ya. Saya sudah cukup banyak tahu, Ren. Tapi sekarang saya pingin kamu cerita lebih banyak tentang Nino saya. Karena informasi yang saya terima seperti masih ada yang ditutup-tutupi. Ah, ya, Pak. Baik, Pak. Mungkin di lain waktu saya akan ceritakan ke Bapak. Tapi mungkin akan pelan-pelan, Pak ya. Mengingat tentang kondisi kesehatan Bapak. Kamu nggak usah mikirin kondisi badan saya, Ren. Saya sendiri yang tahu gimana badan saya bisa menerima informasi atau tidak. Kalaupun tiba-tiba saya pusing karena menerima informasi Nino dari kamu, saya pasti akan minta stop kok. Baik, Pak. Ya udah nggak masalah. Yang penting sekarang kita fokus dulu ke rumah sakit ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya Allah, saya sangat khawatir sekali dengan sakitnya Andin. Apakah saya yang menjadi penyebab Andin sakit ya Allah? Apa mungkin Andin kepikiran dengan kondisi saya? Atau sikap saya kemarin-kemarin yang terlalu keras sama Andin, makanya dia jatuh sakit ya Allah? Gimana kondisinya Andin? Andin masih di dalam, lagi dikasih pertolongan sekarang. Mudah-mudahan Andin nggak apa-apa ya, kita doain. Kalau dia agak jauh pasti merasa, aduh jadi kehilangan. Ya kan? Tadinya kan merasa bersama-sama, tapi terus nggak ada. Jadi merasa kehilangan gitu loh Mbak. Iya juga ya. Aku baru ingat Tante Mayang pernah bilang begitu. Dan sampai sekarang sikap Tante Mayang tidak berubah. Tetap mendukungku. Oke Tante, jadi artinya maksud Tante itu sementara aku menjauh dulu gitu dari Adi ya Tante? Ya, tapi artinya menjauh itu bukan bermusuhan loh Mbak. Jaga jarak aja. Gitu ya. Iya Tante, makasih ya. Ya, sekarang aku paham. Walaupun jujur agak susah kontrol emosi ini dan aku agak sedih akhirnya karena aku tahu juga Adi belum move on dari Catherine, tapi Tante ada benarnya. Makasih ya Tante. Pokoknya beri ruang aja dulu buat Randy. Ya. Iya Tante.
Dok, kondisi istri saya gimana ya? Bagaimana keadaan anak saya, dok? Anak saya nggak apa-apa kan ya dok? Bapak dan Ibu mohon tenang. Kondisi pasien memang masih sangat lemah. Namun kami sudah melakukan pertolongan pertama. Untuk tindakan selanjutnya, saya perlu mengambil darah pasien karena kami menduga kondisi kesehatan pasien berhubungan dengan virus. Saya boleh masuk buat ketemu sama istri saya. Pak, saya menyarankan pasien untuk dirawat inap di rumah sakit. Oleh karena itu, apabila Bapak ingin menengok, sebaiknya menunggu pasien dipindahkan ke ruang rawat. Saya minta tolong berikan penanganan paling terbaik untuk istri saya. Pasti Pak, kami di rumah sakit akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Kalau begitu, saya permisi untuk menyiapkan ruangan rawat untuk pasien. Makasih. Kasih dok. Walaupun kamu nggak mengingat Andin, tapi kamu masih peduli sama Andin, Al. Jadi mama harap kamu bisa mengingat kembali bahwa kalian saling mencintai satu sama lain. Ya Allah, kasihan Bu Andin. Semoga Bu Andin segera sembuh. Seandainya Bu Andin tahu kalau Pal saat ini terlihat cemas, pasti Bu Andin senang karena Pal masih mempedulikan dia. Saya minta maaf ya, Andin. Karena sudah berbuat hal yang menyakitkan buat kamu. Saya nggak bermaksud begitu. Jujur, saya nggak bermaksud begitu ke kamu. Saya cuma merasa aneh. Saya agak risih kalau kamu terlalu agresif ke saya. Dan terkadang saya juga nggak sadar mengeluarkan kata-kata yang mungkin membuat kamu jadi sakit hati. Padahal kamu sangat baik menyambut saya. Maaf, bukannya saya nggak bisa bersifat hangat ke kamu seperti yang kamu lakukan ke saya. Tapi saya perlu waktu, Nin. Kasih saya waktu untuk hal-hal asing ini, Nin. Aku tadi sih nyari kamu, Mas, mau ngajakin makan. Aku juga udah masakin. Saya sangat salut sama kamu. Wanita hebat yang tetap tangguh menghadapi permasalahan pelik yang kamu alami selama ini. Bahkan tanpa saya sekalipun, kamu masih tetap kuat berdiri sendiri. Hari demi hari. Semua harapan buat menunggu kamu pulang seakan terkikis. Dan semakin berat buat aku, Mas. Dan aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Karena ketika kamu pamit untuk pergi, dan aku dapat kabar, aku nggak siap dan aku nggak sanggup. Cincin itu yang mengikat cinta kita berdua.
Dan aku nggak tahu kamu gimana kabarnya. Kamu drop begini karena saya ya? Hmm?